penyakit infeksi FK Unan adalah salah satu lab terkuat di Indonesia. Ya, lab terkuat di Indonesia untuk pemeriksaan COVID-19. Kalau Kemenkes punya Litbangkes yang dianggap sebagai satu-satunya lab yang besar yang sanggup memeriksa banyak sampel, ternyata jumlah pemeriksaannya di PDRPI FK Unan itu 2-3 kali lipat dari jumlah yang dicapai oleh Litbangkes. Kita bisa memeriksa hari ini 2.000 sampel dalam 24 jam per kemarin ya. Sementara Litbangkes kemarin itu hanya memeriksa sekitar 500 sampel. Jadi kalau saya katakan bahwa PDRPI FK Unan ini betul-betul salah satu lab yang besar, yang kuat. Tapi kita bukan lengkap ya, dari segi persyaratan nggak lengkap. Tapi kenapa kita kuat? Karena kita punya tanggung jawab, punya motivasi, punya militansi, dan punya semangat untuk berjuang untuk masyarakat kita. Nah, ini yang kita bangun di lab. Nah, kalau adik-adik ingin tahu, di lab itu siapa yang ada di situ? Yang ada di situ adalah mahasiswa, semuanya mahasiswa. Jadi mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3. Ya kan? Nah, semuanya mahasiswa. S1, S2, dan S3, ditambah lagi mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen dari FK Unan sendiri yang punya atensi, punya minat untuk kerja di laboratorium, ya kan? Tambah bantuan-bantuan dari universitas lain di Sumatera Barat. Jadi kalau Jambi mau belajar, mau magang, di kesempatannya magang di labnya FK Unan. Kita bisa ajari di sini, kita bisa berikan pengetahuan di sini, pemahaman di sini yang bagus. Ini adalah wadah cendera di mukanya untuk menjadi seorang peneliti. Karena semuanya kita pelajari di sini, di laboratorium. Jadi, kita melihat sekarang ya, mengenai wabah. Apa itu wabah? Wabah itu, kalau istilahnya itu ya, kita mengenal beberapa macam istilah. Ada endemi, ada epidemi, ada pandemi. Nah, sekarang untuk COVID-19 ini sudah masuk dalam fase pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi itu adalah suatu pola, ya, penyebarannya itu sudah hampir seluruh dunia. Jadi pola penyebarannya itu sudah menyebar di seluruh dunia untuk penyakit infeksi. Nah, kalau kita lihat pandemi-pandemi yang terjadi di dunia ini, itu sudah banyak sekali. Dan yang paling menarik itu adalah flu Spanyol. Flu Spanyol itu terjadi tahun 1918 sampai 1919, setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Angka kematiannya atau jumlah orang yang meninggal ya per 100 kasus positif itu hanya 2-3%. Jadi hanya 2-3 orang yang meninggal per 100 kasus positif. Tapi ternyata jumlah yang meninggal itu mencapai 40-50 juta orang totalnya. Hampir selama 1 tahun penyebaran penyakit. Kenapa itu terjadi? Ini terjadi karena orang tidak siap dengan fasilitasnya. Orang tidak siap dengan metode diagnostiknya. Orang tidak tahu obatnya. Dan bahkan orang tidak tahu penyakit itu apa. Tapi kematiannya 40-50 juta orang. Sehingga dari situ kita berasumsi bahwa salah satu upaya untuk penanganan pandemi itu adalah dengan cara memutus rantai penular. Nah, bagaimana cara memutus rantai penular itu? Caranya adalah dengan cara menangkap, mencari, mengidentifikasi, mengisolasi orang-orang yang berpotensi sebagai penular. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, ini ternyata ya, kalau kita di Sumatera Barat, terus terang kita katakan, kita sudah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemeriksaan terbanyak di Indonesia. Maksud saya dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Kalau terbanyak pastilah yang penduduknya banyak. Tapi dibandingkan jumlah penduduk, Sumatera Barat ini adalah dengan pemeriksaan terbanyak di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari konsep ini bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pusat Diagnosis dan Riset Penyakit Infeksi di FK Unan ya, itu betul-betul menjalankan konsep yang dirancang dalam pemutusan rantai penularan. Karena kegagalan kita dalam mengidentifikasi orang yang positif, nah itu akan menjadi hal yang berat, akan menjadi hal yang berisiko. Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya sampaikan juga, provinsi-provinsi yang sedikit memeriksa,
itu sangat berisiko untuk terjadi masalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola penyakit COVID-19 ini. Saya membagi pengelolaan pandemi itu atas 5 fase. Fase patogenesis, pre-patogenesis, patogenesis, fase eksponensial atau erupsi, fase rekonvalensi dan rehabilitasi atau recovery. Coba diperhatikan baik-baik fase ini. Pada fase awal, itu belum ada yang sakit. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya kita memberikan perbaikan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu COVID. Saya ingin sampaikan, apakah pemahaman kita bagus? Gimana kita satu ini aja? Ternyata kita gagal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Gagal memberikan pemahaman bagi pemerintah dan gagal memberikan pemahaman bagi tenaga kesehatan. Ketakutan yang berlebihan itu banyak muncul di semua lini. Ya. Yang kedua adalah fase patogenesis. Nah, ini fase saat ini. Pada fase patogenesis, kita bisa melihat bahwa penyakit itu sudah ada, tapi jumlah orang sakitnya masih sedikit. Itu adalah fase patogenesis. Maka pada fase inilah pencegahan penyebaran itu kita lakukan. Pada fase erupsi atau eksponensial, nah ini adalah fase yang krusial. Ini adalah fase yang penting, di mana kita harus melakukan banyak pemeriksaan. Artinya pada fase eksponensial ini adalah suatu kondisi di mana pada satu periode, itu sekitar 30-40% populasi itu terinfeksi pada periode yang sama. Sehingga jumlah virusnya banyak, gejalanya juga berat, kematiannya tinggi. Bisa dibayangkan pada fase ini, di Amerika Serikat itu angka kematiannya sampai 3.000 per hari. Di Eropa 1.500 sampai 2.000 per hari. Di Brazil 1.500 sampai 2.000 per hari. Sehingga di sini bisa terlihat kalau kita berhasil mengontrol penyebaran ini pada fase patogenesis, maka fase erupsi ini akan bisa kita cegah. Nah, ini konsepnya. Jadi saya ingin sampaikan kuncinya adalah, clue-nya adalah kita bisa mencegah pandemi kalau sumber penularannya bisa kita hambat. Penyebarannya bisa kita hentikan. Itu kuncinya. Nah, jadi kalau saya katakan ini yang penting ya, penyebaran yang perlu kita kontrol. Jadi masalah utamanya bukan kematiannya yang menakutkan, tapi penyebarannya yang sangat cepat. Kalau ini tidak terkontrol, barulah kematian akan menjadi di depan. Maka cegah penyebaran, maka kematian akan berkurang. Kesakitan akan berkurang. Nah, sekarang kita cerita bagaimana virologinya. Apa dan bagaimana COVID-19 ini. Saya ingin sampaikan ya, COVID-19 ini adalah virus yang baru. Ya. Virus ini adalah virus yang tidak sempurna. Strukturnya hanya terdiri dari RNA saja. Dia tidak bisa hidup di luar sel. Atau bahasa lainnya, dia adalah kelompok intraseluler obligat. Dia hanya bisa hidup dalam sel. Dia virus baru, belum ada imunitas. Kalau kita sudah terinfeksi, sembuh, maka kita akan kebal. Infeksi ini bahkan berlangsung jangka panjang. Seperti campak, influenza, dan sebagainya. Dia akan terhenti kalau vaksinnya ditemukan. Angka kematiannya sekitar 3-4%, bisa menjadi 10-15%. Tapi satu hal yang pasti, hampir 90% penyakit ini tanpa ada gejala. Jadi tanpa ada gejala, ini yang harus kita lihat ya. Jadi hampir 85-90% penyakit ini tanpa gejala. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kalau kita lihat, nah ini kita lihat bagaimana perkembangan virus ini sebenarnya. Kalau kita perhatikan, virus ini yang SARS-CoV-2 ini, itu sebenarnya identik dengan ditemukan pada kelelawar. Ya, beta-cov Wuhan ya, grup beta. Nah, ini kita lihat, ini sangat mirip dengan ditemukan pada kelelawar. Tapi, pada manusia apakah ada coronavirus? Ada. Ada human coronavirus pada manusia. Kemudian ada MERS yang satu kelompok dengan dia, dan ada SARS yang juga satu kelompok dengan mereka. Ya. Artinya, virus ini punya kemiripan dengan virus-virus penyebab influenza pada manusia. Nah, itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa virus ini bisa masuk ke manusia awalnya dari kelelawar? Jawabannya sederhana saja, bahwa tubuh, sel tubuh atau reseptor yang ada tubuh itu mengenal struktur virus. Ya kan? Nanti virus mengalami mutasi
Sehingga protein permukaan virus dikenal oleh reseptornya pada manusia, pada sel manusia. Nah, reseptor virus ini adalah AC2 reseptor, ya. Angiotensin converting enzyme reseptor, itu reseptornya. Nah, bagaimana polanya, ya? Dia akan masuk ke dalam tubuh host, kita lihat di sini, ya. Virus itu masuk, kemudian dia mengalami nempel dan masuk ke nembus reseptor AC2-nya, kemudian dia prosesnya, terjadi perubahan RNA menjadi DNA dan sebagainya, dia masuk ke dalam sistem transkripsi, replikasi, dan translasi daripada host, kemudian dia menghasilkan protein-proteinnya, diassembling lagi dan keluar menjadi virus matang. Jadi sebentar saja periode virus di ekstrasel. Tapi sebagian besar fase virus itu berada di intrasel. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana cara menular virus? Cara menularnya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara droplet, ya. Kita batukan, kita berbicara, kita bersin dan sebagainya. Yang kedua adalah kontak mengenai mukosa. Virus tidak bisa menular melalui udara, tidak bisa menular melalui kulit. Tapi kalau kulit kita terpegang yang terinfeksi, pegang ke mulut, baru dia akan menjadi sumber penular. Itu kedua. Kemudian bagaimana penyebarannya? Kita lihat dulu klinisnya. Sebagian besar virus ini, sekitar 85-90%, adalah tanpa gejala. Ya, sisanya adalah gejala berat dan gejala yang sangat berat. Masa penyebaran penularannya sekitar 14 hari, tergantung kepada severity-nya. Ada gejala atau tidak ada gejalanya. Pada kondisi gejala-gejala yang ada, dia hanya berkisar selama 14 hari. Pada kondisi-kondisi yang berat bisa mencapai 30 hari. Nah, ini yang kita pahami berkaitan dengan klinis daripada coronavirus. Nah, bagaimana kondisi saat ini mengenai perkembangan epidemiologi COVID-19 ini? Kita bisa lihat data ini. Ini adalah data di beberapa negara Eropa, ya, Jerman, Italia, Italia. Coba lihat, perhatian pola perkembangannya, meningkat kemudian turun. Italia juga meningkat kemudian turun, Amerika meningkat kemudian turun, Cina meningkat dan turun, Korea juga demikian, kecuali Iran. Secara sederhana saya simpulkan bahwa virus ini punya fase erupsi, fase eksponensial, di mana fase itu adalah fase di mana positivity rate-nya tertinggi. Nah, ini kita lihat. Ya. Bagaimana negara kita? Negara kita polanya seperti ini. Artinya, pola infeksi negara kita masih naik. Jadi kita belum kembali ke masa melewati fase krisis. Masih menuju fase krisis. Nah, ini berbahayanya. Nah, kalau kita lihat indikator, apa indikator yang bisa digunakan untuk COVID-19 ini? Ada macam-macam. Ada testing rate, itu jumlah yang diperiksa per jumlah penduduk. Ada positivity rate, ada tracing ratio, ada recovery rate, ada incident rate, prevalent rate, dan case fatality rate. Itu angka kematian. Testing rate kita di Sumatera Barat itu sekitar 9.000 per 1 juta penduduk. Kita nomor 2 setelah Jakarta. Di Jakarta tidak bisa kita nilai karena campuran dari semua provinsi. Berikutnya lagi adalah positivity rate. Berapa rate yang positif dari jumlah yang diperiksa? Ternyata kita di Sumatera Barat sudah mendekati 1,7%. Yang nomor 1 di Indonesia. Kemudian tracing ratio sekitar 52 per jumlah penduduk. Recovery rate atau kesembuhan kita sekitar 82,3%. Kemudian incident rate lagi kita terus ukur dan rata-rata di bawah 0,5%. Kemudian prevalent rate tidak bisa kita ukur karena menunggu ELISA. Kemudian case fatality rate angka kematian kita sekitar 3-4%. Nah, ini adalah indikator-indikator yang menggambarkan apakah daerah itu bagus atau tidak bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah-masalah COVID ini adalah masalah utama dalam penanganan COVID adalah masalah pemahaman. Seperti saya jelaskan tadi, banyak petugas-petugas kita, ya, masyarakat kita, dan tenaga kesehatan yang tidak paham dengan COVID. Sehingga mereka melakukan banyak hal yang cenderung merugikan diri sendiri. APD-nya berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa proses pembelajaran kita terhadap COVID itu gagal. Sehingga gagal paham ditemukan di semua tempat. Coba lihat penguburan jenazah, coba lihat desinfektan, coba lihat bilik desinfektan. Apa masalahnya ini? Semuanya sederhana saja, menggambarkan kegagalan kita
dalam mengantisipasi COVID-19. Jadi ini beberapa bentuk kesalahannya adalah virus menyebar ke semua jalur, virus sangat mematikan, virus dapat tembus melewati APD atau alat pelindung diri. Kita bisa menjawab apa akibat ini? Akibatnya adalah profesionalisme kerja menurun, pasien yang terlantar, penggunaan APD yang berlebihan, dan adanya permintaan-permintaan khusus yang sulit dipenuhi oleh rumah sakit. Nah, apa yang kita butuhkan untuk diagnostik laboratorium? Dalam kondisi pandemi, kita butuh metode diagnostik yang cepat dan akurat. Mudah, murah dioperasionalkan, kemudian bisa memeriksa spesimen sebanyak-banyaknya. Jadi 50-60% asimptomatik dan ringan, OTG dan DP. Itu targetnya untuk lab-lab yang mandiri. Metode diagnostik yang paling banyak digunakan ya adalah kultur sel, PCR, hibridisasi, deteksi antigen, dan sebagainya. Kultur sel dianggap sebagai metode terbaik karena bisa mendeteksi virus yang masih hidup. Nah ini yang kira-kira kita pahami bersama ya, bahwa dalam metode diagnostik ada banyak teknik yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi virus. Kemudian kita lihat PCR. Ya, ini lab laboratorium kita di lab ya. Ada 4 tahap, ya, ada 3 tahap. Adalah ekstraksi RNA. Kita pisahkan RNA dari sampel. Kemudian kita analisa kualitasnya dengan qubit. Kemudian kita lakukan real-time PCR, kuantitatif real-time PCR untuk mengetahui positivitasnya. Serta kita analisis. Ya. Jadi pada waktu melakukan real-time PCR, sebenarnya kita bisa saja melakukan proses yang lebih baik dengan cara memeriksa semuanya satu persatu. Nah, untuk detektor biasanya untuk standar yang lama kita menggunakan 2 primer dari neuromedase, yaitu N1 dan N2. Tapi kita harus menghasilkan 2 detektor itu memberikan gambaran positif, baru bisa kita anggap positif. Jika hanya salah satu, hasilnya adalah inkonklusif. Jika dua-duanya negatif, hasilnya dianggap sebagai negatif. Nah, ini adalah metode baru, yaitu GenExpert. GenExpert adalah metode diagnostik yang berbasis kepada automatic mesin. Jadi sampel tinggal dimasukkan di dalam kartridnya, ini adalah bentuk kartridnya, kemudian kita gunakan. Nah, hasilnya langsung. Kemudian bagaimana perbandingan antara qRT-PCR dengan GenExpert? Kita bisa lihat bahwa 4 kali jumlah pemeriksaan daripada qRT-PCR itu bisa dilaksanakan dalam menggunakan real-time PCR. Jadi real-time PCR terus terang katakan lebih hemat dan lebih akurat dibanding metode-metode diagnostik yang sejenis. Nah, apa peran laboratorium? Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa laboratorium itu sangat peran sekali. Saya bisa katakan bahwa keputusan segala sesuatu yang ada di Sumatera Barat itu lewat kepala laboratorium. Bisa untuk diagnostik, bisa mendorong tracing, bisa mendorong surveillance, dan bisa mendorong upaya-upaya untuk pengendalian pandemi riset. Nah, ini yang berkembang. Jadi peran laboratorium itu adalah kompleks. Bagaimana dengan Dinkes, rumah sakit, perguruan tinggi, PMK, sebagainya, itu menjadi satu kesatuan untuk menuju putus jangan penularan di komunitas. Nah, ini adalah tim saya yang bekerja di laboratorium. Semuanya adalah mahasiswa, bagian belakangnya adalah mahasiswa S1 dan S2, S3. Nah, ini adalah bagaimana bisa selalu sampaikan bahwa mereka harus bekerja dengan ikhlas. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita memutus rantai penularan ini. Alhamdulillah, saat ini semua angka-angka indikator tadi baik untuk Sumatera Barat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andania Eka Putra MSc yang telah memberikan materi kuliah pada siang hari ini. Materinya sangat menarik, alhamdulillah membuka pengetahuan kita semua, insya Allah akan sangat bermanfaat, dokter. Terima kasih. Berikutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Kita akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya pertama. Silakan teman-teman bisa memberikan pertanyaannya melalui fitur chat atau bisa langsung raise hand. Nanti kami persilakan teman-teman untuk bertanya secara langsung, secara lisan. Kita tunggu sebentar ya dokter, sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masuk. Saya izin sebentar ambil minum ya, soalnya nggak ada ngasih minum. Siap dokter, silakan dokter.
Baik teman-teman, jika sudah ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengetik di fitur chat. Ya, kita lanjutkan. Silakan. Atau bisa nggak tulis pertanyaannya ditulis dulu di sini ini stop dulu. Nah, pertanyaannya di share sehingga kita bisa sama-sama baca dan saya bisa jelaskan di situ, Bu moderator. Ibu moderator. Ya baik dokter. Oke ya Bu, ya Bu Talita, Mbak Talita ya. Ada chat masuk dok. Baik dokter, sepertinya sudah ada pertanyaan yang pertama. Dokter, saya izin bacakan ya dok. Yap, oke. Yang pertama pertanyaan, dokter, contoh kesalahan pada dokter-dokter yang ada di Indonesia seperti apa, sehingga bisa menyebabkan angka pandemi di Indonesia semakin naik. Terima kasih dokter. Jadi gini ya, angka pandemi itu naik bukan karena kesalahan dokter, itu pertama dulu. Ya. Jadi pandemi itu naik karena kebijakan kita yang salah. Kenapa? Karena kita seolah-olah dalam era pandemi pada fase patogenesis, kita hanya cukup memeriksa pasien di rumah sakit. Itu keliru. Itu keliru sekali. Di masa pandemi ini, maka ada namanya tracing rate. Ya, jumlah yang kita periksa dibandingkan dengan jumlah yang positif. Jumlah yang kita tracing dibandingkan jumlah positif. Itu tracing rate-nya. Nah, kesalahan kita di situ. Sehingga kontrol terhadap orang-orang yang berpotensi sebagai penular hampir tidak dilakukan. Nah, ini yang terjadi di kita. Ini yang bikin masalah. Jadi kalau saya katakan negara ini nanti selamat, tidak ada masalah apa-apa, ya itu betul-betul berkat hidayah Tuhan. Betul-betul rahmat Tuhan untuk kita. Bersyukur kita tuh. Karena secara teori, semua orang di luar negeri sana, WHO, CDC, dan sebagainya, cemas melihat gaya Indonesia. Tidak siap. Kenapa pemerintah kita mengembangkan new normal? Jawabannya sederhana saja. Sementara kita pada waktu kita belum mencapai puncak krisis, kita masih banyak yang kasusnya masih meningkat terus, tapi kita sudah masuk ke new normal. New normal itu harusnya pada fase setelah krisis itu melewati puncaknya. Nah, kita belum masuk. Jawabannya sederhana aja, kita tidak punya duit lagi untuk PSBB. Kita nggak punya biaya lagi untuk bagaimana menalangi kebutuhan masyarakat. Maka oleh pemerintah, kita serahkan ke Tuhan nasib kita sekarang. Nah, itu yang terjadi. Jadi provinsi yang siap, ya siaplah. Kalau tidak, ya gimana lagi? Kalau terjadi ledakan seperti Surabaya, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, ya terima aja. Ya, itu yang berkembang, itu yang terlihat. Jadi saya nggak tahu misalnya kalau provinsinya kayak tidak banyak meriksa, ya gimana lagi kan? Dan satu hal yang harus saya sampaikan juga bahwa penularan itu yang sumber utamanya bukan orang di rumah sakit. Sumber penular utama itu adalah orang-orang tanpa gejala yang ada di rumah-rumah. Siapa yang terinfeksi? Serumah-serumah kenanya. Di Sumatera Barat itu separuh itu dari rumah-rumah. Ada orang terinfeksi 15 orang satu rumah, 13 orang terinfeksi, 6 orang di rumah, 5 orang terinfeksi, 7 orang di rumah, kesemuanya terinfeksi, dan begitu dan seterusnya. Jadi sumber infeksi, kejadian infeksi itu lebih banyak terjadi di rumah dari orang-orang tanpa gejala. Nah, begitu infeksi ini mengenai orang-orang dengan komorbid, maka gejalanya akan makin berat. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, silakan berikutnya. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan kedua dari Edi Nuswantara Putra. Dokter, mohon izin bertanya, angka testing COVID-19 di Indonesia angkanya masih jauh dari negara lain per 1 juta penduduknya, jika dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia yang sangat tinggi angka testingnya. Apakah yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Lalu benarkah fasilitas yang disediakan di Indonesia ini masih belum cukup? Terima kasih, dokter. Oke, jadi saya katakan gini, angka testing kita memang kurang, ya. Tapi Sumatera Barat angka testingnya tinggi.
testing di Sumatera Barat itu sudah hampir mendekati 9 juta per 9.000 per 1 juta penduduk atau 0,9%. Korea Selatan sekitar 1,4%. Jadi tidak berapa bulan lagi kita akan menyamai Korea. Jadi kita hitung dari jumlah penduduk ya, jangan dihitung dari jumlah berapa yang diperiksa, bukan. Jadi cara menghitungnya. Jadi testing rate itu dihitung dari berapa yang kita periksa dibandingkan jumlah penduduk. Nah sekarang pas tanya, Jambi berapa periksa? Nah ini kan jadi masalah. Aceh berapa periksa? Bengkulu berapa periksa? Nah itu semua jadi masalah gitu. Kan? Medan itu berapa periksa? Teman-teman kita di sekeliling Sumatera Barat kapasitas periksanya nggak terlalu optimal, tidak terlalu maksimal. Nah ini akan menjadi suatu masalah tersendiri bagi kita. Nah di Sumatera Barat misalnya kita bisa memeriksa sampai 3.000 sampel per hari. Nah ada masalah. Itu kita bisa selesaikan dengan cepat. Nah itu realita. Kenapa itu terjadi? Karena banyak lab itu tidak siap. Banyak lab itu tidak punya organisasi yang bagus. Ada juga lab itu yang tidak punya alat. Ya kan? Ada juga lab-lab itu tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Pendukung lainnya, maksud saya. Ada juga anggarannya tidak lengkap. Nah, tapi yang paling krusial, yang menjadi masalah utama bagi kita adalah sebagian besar lab-lab itu sebenarnya lebih banyak kepada faktor SDM pengelolanya, pengalamannya. Nah, itu terjadi di Indonesia. Tidak banyak lab yang punya track record, yang punya pengalaman berhadapan dengan virus-virus seperti ini. Ini yang jadi kendala kita. Nah, sekarang banyak lab terbuka di Indonesia, sekitar 150 lab, tapi sebagian besar hanya memeriksa 100-200 sampel per hari. Itu tidak akan cukup untuk penduduk mereka. Nah, ini yang terjadi. Kira demikian ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Seperti yang kita tahu juga saat ini Indonesia provinsi dengan kapasitas swab PCR tertinggi masih diraih oleh DKI Jakarta ya dokter? Ya, DKI Jakarta itu kapasitas labnya besar, mereka sampai 20.000 per 1 juta penduduk. 22.000. Ya, tapi masalahnya Jakarta itu campur aduk semua. Jabodetabek juga ke situ, ya kan? Litbangkes masuk semua provinsi masuk ke situ, termasuk Jambi masuk ke situ, Bengkulu masuk ke situ, sehingga jumlah 22.000 itu tidak murni punya Jakarta. Nah, kalau Sumatera Barat sekitar kalau data dari Pusdati 7.000, kemudian data kita sekitar 9.000 per 1 juta penduduk pada saat sekarang, itu murni punya kita saja. Nah, harusnya menghitungnya jangan dihitung begitu. Hitungnya adalah untuk penduduk itu saja. Sehingga kesannya Jakarta terlalu menonjol karena semua provinsi masuk ke Litbangkes di awal-awal proses dulu. Itu udah leading duluan gitu kan. Nah, maka saya katakan Jakarta tidak kita hitung lah, saya bilang. Kalau saya mengatakan Jakarta tidak kita hitung karena campur aduk semua di situ. Oh iya dokter, itulah mengapa jumlah tes di Jakarta ini sangat tinggi ya dokter. Dan kesannya akan lebih tinggi karena coba hitung, Jakarta itu semua lab dihitung, Litbangkes dihitung, Labkes DKI dihitung, kemudian BPTK-nya Jakarta dihitung, Bekasi kirim ke sana, Tangerang kirim ke sana, Bogor kirim ke sana, kemudian semua provinsi sebelum ada lab kirim ke sana. Nah itu dihitung semua, ya kan? Akan tidak punya Jakarta semua. Nah itu ya, masalah. Dokter. Baik dokter, lalu ini untuk saya pribadi dokter izin bertanya mengenai fenomena kasus tingginya positif COVID-19 di Jawa Timur, dokter. Ini saya kemarin baca ada di publish oleh Asumsiko untuk tes per 1 juta penduduknya untuk Jawa Timur hanya 1.428 tes. Namun positif rate-nya di sana masih sangat tinggi. Lalu sebenarnya faktor apa dokter yang membuat hal ini bisa terjadi? Kasusnya tinggi namun tesnya bisa dikatakan rendah dari provinsi-provinsi lain. Ya, kebanyakan provinsi juga sekitar 1.000 angkanya. Nah, kenapa itu terjadi? Jawabannya sederhana saja. Mereka gagal dalam memutus rantai penularan. Jawabannya. Mereka tidak melakukan tracing masif. Mereka percaya ke rapid test. Saya rasa satu-satunya provinsi yang tidak percaya rapid test hanya Sumatera Barat. Dari awal kita sampaikan ke Pak Gubernur, jangan gunakan rapid test. Karena rapid test itu tidak ada kepastiannya di situ. Apalagi deteksi antibodi.
Kita sudah melakukan uji diagnostik terhadap terhadap rapid test. Kemudian saya punya data dari Hasan Sadikin, saya punya data dari Litbangkes. Rata-rata sensitivity-nya pada periode 7 sampai 14 hari hanya 60%. Pada periode 1 sampai 7 hari itu hanya 30%. Artinya apa? Dari 10 orang yang diperiksa yang positif menurut rapid test itu hanya 6 orang pada 7 hari atau 3 orang menurut kalau 1 sampai 7 hari. 14 hari itu 6 orang, 1 sampai 7 hari itu hanya 3 orang. Nah, kan gawat tuh kalau gitu digunakan. Tapi orang menggunakan itu gitu. Nah, ini kita harus pahami bersama. Kalau kita gagal dalam mengontrol penyebaran, maka dia akan masuk ke fase erupsi. Nah, Jawa Timur memasuki fase erupsi. Sebenarnya menyelesaikan masalah pandemi ini gampang. Gimana gampangnya? Pertama adalah lakukan pemeriksaan masif, tapi resikonya adalah kasus itu akan panjang. Tapi keuntungannya tidak banyak yang meninggal. Ya, tidak banyak yang meninggal. Yang kedua, alternatif kedua, tidak usah periksa. Ya kan? Tidak usah periksa, serahkan saja ke Tuhan dan alam. Apa yang terjadi? Ya kan? Saya rasa tidak akan lama, 3 bulan selesai, 4 bulan selesai itu. Tapi yang mati juga bertebaran. Di Jawa Timur, catatan yang meninggal itu 30 per 40 per hari. Itu yang COVID positif. Yang hasil labnya belum keluar, 3 kali itu. Nah, ini fenomena yang betul-betul kita lihat. Jadi solusi yang paling bagus, kalau kita lihat dari pengalaman flu Spanyol yang kemarin, kita bisa lihat bahwa 40 sampai 50 juta, 30 sampai 40 juta kematian kan, dengan angka kematian cuma 2 sampai 3%. Ini memperlihatkan pada kita bahwa itu adalah kondisi kalau kontrol itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, sekarang kalau kita mau meniru tahun 1918 ya enggak apa-apa. Tapi kita serahkan ke Tuhan lah. Kalau misalnya kita nanti meninggal banyak, enggak apa-apa. Itu risiko kita lagi. Tapi kalau kita tidak meninggal, ya enggak apa-apa juga. Sama seperti negara ini berpikir sekarang. Udahlah, new normal aja lah sekarang. Gimana tibanya, gimana jatuhnya. Kalau misalnya korban banyak, ya gimana lagi? Ya kan, moga-moga tidak banyak. Nah, moga-moga berhasilnya berkembang. Kalau kita lihat sekarang masyarakat tidak patuh, tidak pakai masker, tidak pakai apa-apa, kita betul-betul tidak bisa bicara apa-apa lagi. Betul-betul semuanya harus berdoa sekarang. Sama sekali tidak siap bangsa ini. Kita tidak punya duit, kita tidak punya apa-apa. Coba lihat pada fase aktif, pada fase erupsi, di Amerika itu 2.000 sampai 2.500 sampai 3.000 yang meninggal per 24 jam. Sekarang jumlah meninggal di Amerika berapa? Sekitar 140.000 orang. Nah, banyak sekali yang meninggal. Ya kan? Lalu perkembangan penyakit mereka sejak akhir April. April, Mei, Juni. 3 bulan, 140.000. Nah, seru tuh. Ya kan? Jumlah meninggalnya betul-betul minta ampun. Sementara Amerika itu, ekonominya bagus, SDM-nya bagus, alatnya bagus, semuanya lengkap. Tapi mahasiswa itu yang meninggal. Jumlah penduduk Indonesia dan Amerika mirip. Iyalah. Ya kan? Nah, ini akan menjadi problem tersendiri bagi kita. Nah, saya mengharapkan adik-adik ya yang masih muda-muda ini belajarlah banyak dari pandemi ini. Karena ini yang harus kita pahami bersama bahwa keputusan kita ya untuk memahami konsep pandemi dan melakukan tindakan sesuai dengan prinsip pandemi itu akan mampu menyelamatkan daerah kita. Jadi pada waktu kita pertama buka lab, saya bilang sama Pak Gubernur, saya tidak memikirkan lagi Indonesia negara ini, nggak perlu kita pikirkan Pak. Sekarang mari kita pikirkan Sumatera Barat. Mari kita selamatkan Sumatera Barat. Kalau ada provinsi yang ikut bergabung dengan kita, oke, kita terima. Mari kita selamatkan bersama-sama. Kalau enggak ada apa-apa. Ya kan? Nah, ini yang kita lakukan. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya dokter. Ya, silakan. Dari Trista, selamat siang dokter, mohon izin bertanya, apakah ada data resmi dari pemerintah secara berkala yang dipublikasi terkait jumlah tes di masing-masing provinsi di Indonesia? Karena hal ini akan sangat penting agar masif tesnya sesuai dengan standar WHO. Terima kasih dokter. Ada data terbaru tanggal 28 Juni kalau saya tidak salah, dikeluarkan oleh Pusdatin Kemenkes. Nah, jadi rata itu ada data mengenai
positif rate-nya tidak terlalu ternyata, tapi bisa dihitung. Tapi yang jelas-jelas muncul di situ adalah berapa jumlah pemeriksaan. Kalau Sumatera Barat dikatakan sekitar 40.000. Pada tanggal itu, pada saat ini kita sudah mencapai angka 45.000 kasus baru. Jumlah spesimen sudah mendekati 50.000 Sumatera Barat. Nah, kalau kita bandingkan Jambi, saya tahu berapa Jambi sekarang. Ya kan? Baik, dokter. Terima Ya kasih, kan? dok. Tapi Karena kemudian, hal ini sangat penting ya, dok. Ditakutkan jumlah kasusnya sedikit, ternyata transmisinya masih sangat banyak ya, dok ya. nah, Karena karena apa? Karena ini ada kesalahan dalam konsep pemerintah bahwa zona merah hijau itu didasarkan kepada jumlah kasus. Ini yang salah. Saya katakan itu salah. Kalau itu dasarnya nggak usah periksa. Ya kan? Nggak usah periksa, semuanya akan jadi hijau. Nggak ada yang positif. Atau periksa aja orang-orang yang mungkin sakit. Nah, ya kan? Nah, itu kesalahan pemerintah. Makanya sekarang geser. Mana saya presentasi di BNPB, saya sampaikan. Yang kita pedoman itu sekarang bukan jumlah kasus, tapi positivity rate, incident rate, testing rate, ya kan? Tracking rate, tracking ratio. Itu yang kita lakukan sekarang. Sumatera Barat itu tracking ratio itu 50/1, terbesar di Indonesia. Testing rate kita sekitar 9.000 per juta penduduk. Katakanlah nomor 2 setelah Jakarta. Ya kan? Itu datanya ada di Pusdatin. Jumlah perusahaan kita 45.000 sampai 50.000. Kemudian positivity rate kita itu hanya 1,78%, terendah di Indonesia. Jadi kita periksa 100 orang, hanya 1,78 orang yang positif. Itu terendah di Indonesia. Dan itu menurun dari awal periksa dulu sekitar 5-6%, menjadi sekarang 1,78%. Nah, positivity rate. Incident rate kita, itu hanya satu-satunya provinsi yang sudah mengukur incident rate, hanya Sumatera Barat. Dengan cara surveillance. Ya, kita lakukan surveillance, margin error 1%, dengan tingkat tingkat presisinya 0,25 sampai 0,5, desain efeknya sekitar 2, dengan sampel per kabupaten kota 1.200 sampai 1.700. Total sampel yang kita surveillance sekitar 28.000 sampel. Data sementara, angka insiden rate di kabupaten kota di bawah 0,5%. Nah, itu yang di Sumatera Barat. Hanya kita satu-satunya provinsi yang sudah lakukan itu. Nah, ini ilmu pengetahuannya di situ. Pengetahuan epidemiologi di situ. Saya selalu sampaikan epidemiologi itu tidak teori, tapi bagaimana kita mempraktekkannya begitu kita hadapi masalah. Dan kita pegang itu. Jadi waktu saya presentasi di BNPB kemarin, itu yang kita lihat. Nah, pertanyaannya kenapa Sumatera Barat bisa berhasil ke situ? Yang pertama adalah ada dukungan dari gubernurnya, pemerintah daerahnya. Yang kedua ada komitmen dan pengalaman di labnya. Nggak bisa kalau ada pengalaman. Ada komitmen, yang paling penting itu komitmen. Ada yang saya sampaikan ya, staf saya, pegawai di lab itu adalah mahasiswa S1 FK, S2 biomedik, S3 biomedik. Itu yang terlibat di situ. Saya melibatkan semuanya. Jangan berpikir kerja di lab itu, kerja di laboratorium itu hanya kerja di dalam lab, tidak. Mulai dari fase pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Semuanya butuh tenaga. Dan semuanya masuk S1 boleh ikut untuk pre dan post. Kalau tertarik dengan analitik, kita ajarkan dulu baru mereka masuk. Sehingga saya punya kader untuk melanjutkan lab ini ke depan. Ini menjadi satu lab yang paling lengkap nih. Tinggal satu titik lagi saya lengkap. Begitu kita punya fasilitas kultur virus, kita jadi terlengkap di Indonesia. Nah, ini yang coba kita bangun. Jadi intinya itu. Jadi ada dukungan dari pemerintah, dari gubernur, dan ada komitmen yang ada di lab. Kalau ditanya berapa jumlah anggota kita punya 58 orang anggota tim. Itu termasuk jumlah terbanyak di Indonesia. Bagaimana kerjanya? Kita bagi shift. Dari pagi kita kerja sampai subuh kita kerja. Dan itu tidak ada masalah. Insya Allah semuanya aman. Yang penting kesejahteraan mereka kita penuhi. Kita kasih hotel, kita kasih uang jajan, belanja ya. Sampai nggak kasih uang jajan, semua orang itu kasih uang jajan. Berapa uang jajannya? Cukuplah, lebih besar dari gaji PNS. Ya, jadi cukup menarik. Jadi kalau ada S1 mau belajar, itu menarik. Jadi, mumpung lagi libur-libur sekarang kan, kita terima tuh untuk magang-magang. Itu kira-kira yang kita lakukan di Sumatera Barat ya. Jadi kalau saya katakan, ya lanjut.
Pertanyaan berikutnya dari Edinus Mantara Putra. Apa tanggapan dokter terkait maraknya komersialisasi tes rapid atau tes PCR di tengah pandemi yang disediakan oleh beberapa platform? Apakah validitasnya dapat teruji, dokter? Terima kasih, dokter. Jadi gini, rapid test dulu kita bahas. Rapid test itu validitasnya kacau balau. Dan kita tidak pernah rekomendasikan. Saya jadi aneh kalau orang merekomendasikan rapid test. Karena kayak saya di mikrobiologi, baik dari PAMKI, kita tidak merekomendasikan sama sekali untuk rapid test. Kenapa? Rapid test itu tidak bisa menilai 7 hari pertama. Jelek sekali. Kan tadi saya sampaikan, sensitivitasnya rendah. 10 orang yang kita periksa positif dengan PCR, ya kan? Dengan rapid test itu hanya 6 orang positif. Kalau hari ke-7 sampai hari ke-14. Kalau harinya 1 sampai ke-7, hanya 3 orang yang positif. Nah, ini kan berbahaya. Kita sudah temukan berapa kasus, sekitar 5 sampai 6 kasus, rapid testnya negatif, mendarat di BIM, kita periksa di BIM, hasilnya positif. Nah, bayangkan tuh. Mendarat di BIM hasilnya positif. Nah, banyak hasil rapid test positif, tapi kita PCR hasilnya negatif. Ya kan? Nah, bagaimana dengan PCR-PCR yang lain? Lab-lab yang tidak terstandar, yang tidak punya pengalaman, hanya membaca hasil mesin, ya susah. Saya pahami. Tapi itu tergantung mereka masing-masing. Tapi dari pengalaman kita di lab, itu susah kita pahami. Bagaimana dengan masalah komersialisasi? Saya katakan, saya tidak bisa, yang jelas di labnya di Padang, kita sampaikan bahwa kita tidak melakukan pemeriksaan komersil. Jadi semuanya gratis. Sekarang saya gratiskan semuanya. Semua pekerja hotel gratis. Orang di bandara gratis. Orang yang pergi liburan ke Padang gratis. Lihat kan tiket voucher hotelnya, kita shop di hotel gratis. Nah, bagaimana lagi tuh? Semua daerah-daerah wisata kita bisa gratis. Anak pesantren kita bisa gratis. PCR semuanya. Kemudian orang-orang yang orang-orang yang pergi yang di masuk sekolah, mau masuk kuliah sebagainya, kita periksa gratis. Polisi-polisi kita periksa gratis. Pokoknya semuanya gratis. Nah, itu bahasa kalau di Padang. Maka jumlah kita ribuan kita periksa. Nah, ini konsep yang kita bangun. Jadi intinya adalah harus ada pikiran kita bahwa ini masalah serius. Kita boleh menjerit-jerit masalah COVID, bercerita macam-macam masalah COVID, tapi kita tidak melakukan satu upaya pun untuk melakukan deteksi. Itu mengerikan, saya bilang. Nah, tapi kita tidak boleh panik. Karena sekali lagi saya katakan, masalah utama COVID adalah masalah pemahaman. Gagal paham bagi kita. Gagal paham masyarakat. Gagal paham petugas pemerintah. Gagal paham di dunia kesehatan. Aneh kita, ironi kita. Di satu sisi kita takut yang minta ampun, di satu sisi pemeriksaan kita tidak kita lakukan sama sekali, kita santai aja. Nah, di situ ada gagal paham yang fatal. Cocok kan istilah gagal paham muncul di situ. Nah, ini pembelajaran bagi semua adik-adik yang hidup pada periode ini, bahwa kemampuan kita kerja di laboratorium itu sangat penting sekali untuk membantu bangsa ini, untuk membantu masyarakat ini. Bagaimana kita bisa menegakkan diagnostik yang dengan cepat. Oke, lanjut. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya yang sangat mendetail ya dokter ya. Seperti kemarin juga saya baca dari Dr. Panduryono, epidemiolog UI, beliau juga sempat menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa mohon stop pemakaian rapid test antibody, sangat tidak bermanfaat dan membuang biaya saja. Itu dokter, memang banyak sekali pro kontra terhadap rapid test. Ada proses sesama peneliti, kemudian para mikrobiolog atau patologi klinis semua sepakat tuh tidak layak digunakan. WHO pun mengatakan itu. Saya katakan, blunder negara ini yang pertama untuk COVID adalah sentralisasi diagnostik. Itu blunder pertama. Semua harus kilit bangkit, kesalahan pertama. Kesalahan kedua apa? Rapid test. Itu kesalahan kedua. Tidak ada negara dunia meletakkan dasarnya ke rapid test. Kesalahan ketiga, saya tidak tahu apakah ini menjadi kesalahan atau tidak, new normal. Bagi negara daerah yang tidak siap, ini jadi masalah besar nantinya. Jadi kalau sempat terjadi outbreak, atau sempat terjadi erupsi,
Di fase eksponensial, jangan menyesal. Bahasanya itu aja. Pasrah aja lah. Ya kan, itu risiko yang harus kita tanggung bersama. Kalau kita tidak siap. Tapi saya selalu berpikir, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya terjadi juga itu takdir Tuhan lagi. Ya kan? Nah, ini maksud saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir, pada semua adik-adik, terutama adik-adik ya, yang masih di jenjang pendidikan, ini pemahaman yang harus ditanam dalam-dalam di kepalanya. Bahwa menangani suatu kasus itu harus dengan prinsip keilmuan yang benar. Tidak boleh hanya berdasarkan kira-kira. Harus dengan prinsip-prinsip yang tepat. Prinsip-prinsip epidemiologi yang benar. Nah, kan sudah sebanyak orang itu ngomong, tapi gimana pemerintah itu kabarnya sudah terlanjur beli banyak-banyak rapid test, mau apa lagi kita. Orang penjual rapid test 2 hari datang. Ya kan, mau mana lagi? Komisinya menarik. Nah, saya tidak tahu gimana cara menjelaskan itu. Ya kan, itu susah kita menjelaskannya. Tapi bagi saya yang penting itu adalah sekarang bagaimana kita memperbaiki aja lah apa yang bisa kita lakukan. Dan tidak usah kita saling tuduh, saling apa. Yang penting kita jalankan aja, kita perbaiki aja mana yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan ya gimana lagi. Nah, itu konsep yang kita coba bangun ya. Itu. Baik dokter, terima kasih. Apalagi saat ini banyak perjalanan yang dilakukan dengan syarat menggunakan rapid test ya dok ya. Iya. Sekarang sebentar saya sampaikan ini. Ini ada yang baru nih. Rapid test itu bisa berlaku 14 hari ke depan. PCR berlaku 14 hari ke depan. Saya katakan gini, kalau orang itu di PCR hari ini juga dia bisa positif. Nah, saya katakan gitu. Hari itu juga dia bisa terinfeksi. Jadi PCR itu hanya menggambarkan prode mulai dari saat dia diperiksa, sebelum titik diperiksa, sampai 14 hari sebelumnya. Retrospektif 14 hari. Jadi bukan menggambarkan 14 hari ke depan, salah tuh. Jadi pada waktu dia ambil swab, kemudian dia kontak dengan orang yang positif, dia bicara-bicara, dia ketawa-ketawa, dia macam-macam kan. Nah, pada titik itu dia sudah terinfeksi. Tapi kita swab dia akan negatif. Ya kan? 4 hari kemudian, kita periksa lagi dia positif. Kita punya pengalaman di situ. Ada 1 orang di karantina, dua orang dalam satu kamar, yang 1 diperiksa sama-sama diambil swabnya, 1 positif, 1 negatif. Kemudian saya bilang, ini yang negatif ini tahan dulu 3 hari 4 hari lagi, kita periksa lagi setelah itu. 3 hari 4 hari kemudian kita periksa, dia positif. Jadi nggak ada jaminan ya bahwa setelah di swab atau di PCR itu hasilnya akan tetap negatif. Itu yang kecuali mereka sudah positif. Dan insya Allah mereka tidak akan terinfeksi lagi. Kecuali ada strain baru yang menginfeksi. Nah itu. Ya, lanjut. Baik dokter, setelah ini mohon izin ada pertanyaan. Monggo silakan kepada Ibu Dr. Elviani SPPD Finasi untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kepada Dr. Elvi, saya persilakan. Terima kasih Talita. Selamat datang Dr. Andani. Ya, Dr. Elviani, ya. Suara ini. Mohon maaf dokter, apakah masih termute ya dok? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Andani. Dan saya nih apresiasi ini untuk Pak Dekan nih, Dr. Humarianto yang akhirnya bisa menyelenggarakan acara ini. Saya sebenarnya mungkin sama dengan Dr. Andani, penganut yang tidak percaya dengan rapid test, tapi sayang di Jambi sampai saat ini masih konsep itu yang dipegang dok. Jadi walaupun berkoar-koar seperti apapun, Jambi masih tetap berpegang harus rapid test dulu baru dilakukan PCR. Mungkin karena memang PCR sampai saat ini, saya nggak tahu, mudah-mudahan Pak Dekan bisa mempercepat supaya kemarin katanya sudah dipersiapkan laboratoriumnya, tapi ternyata belum juga beroperasional sampai sekarang. Pertanyaan saya begini, Dr. Andani, saya barusan dapat info, mudah-mudahan ini salah, bahwa ada beberapa laboratorium
yang tidak mau menerima sampel darah pasien dikarenakan mungkin ketakutan bahwa ini sampelnya terinfeksi. Sehingga untuk mengirimkan sampel kita harus melampirkan bahwa sampel yang kita ambil itu sudah bebas dari COVID dengan cara rapid test. Kira-kira menurut Dokter Andani ini hal yang bisa dibenarkan atau bagaimana? Atau ada solusi kira-kira nggak, Dok? Bagaimana nih kalau seandainya ini karena kami sendiri masih harus mengirimkan beberapa sampel teman-teman dari S3 yang ternyata sekarang mendapat hambatan. Saya kira itu dulu, Dokter Andani. Baik, terima kasih, Dr. Alfiani. Jadi gini, darah itu tidak banyak virusnya, hampir tidak ada. Jadi pada darah itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Sangat sedikit kita temukan viremia ya pada COVID-19 ini. Karena dia banyak, predileksi itu lebih banyak pada mukosa saluran nafas. Sehingga darah, kalau virusnya banyak ditemukan dalam darah, kenapa darahnya kita periksa? Kenapa kita capek-capek ambil orofaring? Jadi darah itu enggak. Jadi Litbangkes minta sampel serum, itu hanya serum. Gunanya untuk pengujian ke depannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan COVID-19, tidak ada hubungannya, lebih banyak untuk seroprevalen nantinya. Jadi pada waktu kita serologi prevalensi, ya kita pakai itu. Tapi darah itu aman. Nah, jadi masalahnya adalah pada waktu kita ngambil darah, kemudian misalnya kontainernya, ya, artinya mungkin terkontaminasi, ya tinggal kita desinfeksi saja. Seperti orang-orang yang datang dari atau barang-barang kiriman dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana, kita desinfeksi. Protapnya desinfeksi dulu. Ya kan, tabungnya itu pak kontainer itu kita desinfeksi dulu. Jadi nggak ada masalah sama sekali, kan kita pakai masker. Pakai sarung tangan, ada masalah. Emang dari dinding-dinding itu menyebar ke udara kan enggak. Nah, ini masalahnya adalah masalah pemahaman. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau saya katakan masalahnya adalah masalah gagal paham. Nah, ini di mana-mana juga begitu. Jadi sulit saya katakan, sama seperti bagaimana kita menangani pasien COVID ya. Terus terang misalnya beberapa sejawat kita untuk intubasi aja nggak berani, aerosol lah, inilah itulah gitu kan. Walaupun pasien akhirnya mati gara-gara itu. Saya bilang kalau orang tuanya mati gimana kira-kira itu, saya bilang. Tapi itu realita. Itu karena apa? Karena pemahaman. Ya kan? Mungkin saya bilang ya, saya umur udah 47 sekarang. Kemudian saya diabetes. Tapi saya masuk ke lab. Orang bilang, oh itu ada komorbid. Ini tidak ada masalah, saya bilang, kita pakai APD lengkap kok. Orang yang paling mudah tertular itu bukan orang di ruang isolasi. Bukan orang di lab ya. Sepanjang mereka menggunakan APD yang standar, yang sesuai dengan regulasi, mereka aman. Tapi yang paling berisiko itu adalah orang-orang yang ada di tempat-tempat yang tidak terlindung dengan baik. UGD, poliklinik, praktik spesialis, puskesmas, itu lebih banyak terinfeksi dibanding di ruang isolasi. Di Sumatera Barat, hampir tidak ada orang isolasi terinfeksi. Tapi tanyalah puskesmas, tanyalah UGD itu, poliklinik, labor, banyak terinfeksi. Itu yang terjadi. Ya, maka saya katakan sekali lagi bahwa ini memang masalah pemahaman. Sekarang kadang saya selalu capek menjelaskan itu. Menjelaskan pemahaman itu kepada orang yang mengerti, itu lebih sulit dibanding orang yang kurang mengerti. Padahal orang mengerti dia merasa lebih hebat juga, gitu kan, susah. Walaupun dia tidak tahu. Nah, itu dilematis kita ya. Dilematis kita di bangsa ini seperti itu. Saya terus terang katakan gini. Saya tidak tahu apa-apanya, tapi kemarin saya bilang sama BNPB. BNPB nanya, Padang berapa bisa nerima sampel? Saya bilang, Padang itu bisa nerima sampel 1.000 lagi. Bisa lebih enggak? Bisa, 1.500 bisa, saya bilang. Sekarang caranya gimana? Mau gratis, saya bilang, BNPB kasih BMHP plastiknya. Kan reagen dikasih BNPB semua. Saya punya 30.000 reagen sekarang. Cukup banyak, gitu kan. BNPB mau ngasih, boleh. Kasih BNPB plastiknya, udah selesai kita gratiskan semuanya. Semuanya lewat BNPB. Semuanya gratis, nggak usah, gitu kan. Nah, kalau bahan BMHP plastiknya BNPB. Tapi saya nggak tahu cara berpikir semua Surabaya tawarkan. Mereka sampelnya menumpuk. Periksa. Teman saya di semua ngeluh. Lama hasilnya baru keluar. Sementara di kita 25
masuk pagi ini, malamnya keluar hasilnya. Tol. Nah, itu yang terjadi. Tapi ternyata begini, semuanya rapat. Kalimantan Selatan mau kirim ke kita, oke kita terima pengirimannya. Masalahnya transportasi. Garuda minta mahal. Nah, jadi itu problemnya gitu. Sementara kita rendah. Saya kapasitasnya 50% sekarang dari kapasitas totalnya. Kita bisa periksa 3.000, sampai kita cuma masuk 1.500. Dan itu 24 jam selesai. Jadi kalau saya katakan, ya itu saya kembalikan semuanya kepada kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi masing-masing. Tapi satu hal yang harus dicatat, bahwa kalau sempat terjadi outbreak, tempat terjadi erupsi, tempat terjadi apa, jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah risiko yang harus kita tanggung dari kesalahan kita dalam manajemen pandemi. Nah, ini yang harus kita jaga sebenarnya. Kalau pikiran saya begitu, ini harus kita jaga sebenarnya. Ini kan sangat berisiko. Kalau ada dua cara menyelamatkan kita dari pandemi. Yang pertama adalah kita lakukan protokol COVID. Yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan masif. Protokol COVID itu sulit sekali direalisasikan. Kenapa? Masyarakat kita tidak patuh. Ya, pergi kita objek wisata, tapi apa yang terjadi? Lihat kita pakai maskernya, mereka heran. Kok pakai masker? Jangankan mereka harus pakai masker, mereka heran. Nah, ini yang terjadi. Dilakukan swab massal, mereka juga menghilang, takut, cemas. Nah, ini fenomena-fenomena yang kita temukan di lapangan. Tapi alhamdulillah di Sumatera Barat dengan dukungan dari semua lini, terutama Dinas Kesehatan untuk melakukan tracing, maka kita berhasil untuk itu. Paling tidak kita sudah berupaya, kita sudah berusaha untuk maksimal bagaimana kita mencoba. Kalau saya selalu berpikir begitu, Pak Gubernur, kita mencoba menyelamatkan Sumatera Barat. Itu aja judul filmnya. Ya kan? Sesuai yang iman kita miliki. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dekan ini bisa mendengar apa komennya Dr. Andani ini dan bisa dilanjutkan loh Pak Dekan. Kami mohon benar ini. Kayaknya kita lebih bagus kirim sampel kita ke Padang ketimbang ke Palembang yang selama ini sudah berjalan dan ke Jakarta yang terus terang akhirnya kita terhendaya dengan ini. Dan saya ucapkan juga selamat ini kepada Dr. Andani berkat kerjanya. Saya dapat info bahwa Sumatera Barat merupakan provinsi tertinggi ya angka persentase positif rate-nya. Jadi artinya yang diuji dengan yang positifnya sudah sangat turun sesuai dengan standar WHO. Sumatera Barat mendapat angka 1,8 di bawah angka 5 dan ini kayaknya kerja keras dari Dr. Andani dan kawan-kawan di Sumatera Barat. Mudah-mudahan Jambi bisa mencontoh dan mungkin Pak Dekan mohon ini disampaikan, karena terus terang saya sendiri sudah sangat capek melalui organisasi untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih, Dr. Andani. Saya terlebih gini ya, sebenarnya saya sampaikan begini. Terus terang saya katakan bahwa saya tidak tahu ya, masalah pemeriksaan ini masalah serius. Yang paling menderita ini tentu teman-teman di klinis. Mereka menunggu lama. Jadi bukan hanya pasien yang menderita, teman-teman sejawat kita di rumah sakit juga menderita. Mereka tidak punya kepastian. Ini pasti teman-teman saya di Muarobungo cerita, atau di Bangko cerita. Mereka bingung. Pasien ini tidak jelas gitu kan. Untuk dikeluarkan dikatakan sembuh 2 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama keluar tunggu 10 hari. Pemeriksaan kedua 15 hari lagi. Nah ini kan bermasalah gitu kan. Nah kasihan kita teman-teman saya tidak tahu itu bagi saya itu aja sih. Kasihan saya melihat teman-teman yang ada di rumah sakit. Jadi salah satu komitmen kita dulu adalah bagaimana membantu teman-teman di rumah sakit sehingga diagnosis itu cepat. Kalau sekarang di Padang lebih mendingan semuanya. Pasien mau operasi, periksa. Bayangkan mau operasi pun periksa swab. Nah, jadi kalau menurut saya di Padang itu udah jor-joran sekali ini, udah seperti rapid test saja PCR-nya. Jadi ngapain lagi kita pakai rapid test? Kalau PCR 24 jam juga keluar hasilnya. Benar. Dan tidak bayar lagi. Nah, itu kan beda. Artinya gini, ini yang kita lakukan, kita selalu upayakan bagaimana caranya supaya kita berhasil. Satu ilmu yang menarik yang saya lakukan ya, untuk pengembangan lab. Semen Padang karyawannya positif 1 orang. Mereka periksa semuanya. Saya bilang, boleh periksa semuanya. Gratis. Tapi tolong bantu saya bikin ipar saya. Ipar kan tidak mahal, cuma 300 juta. Tapi mereka kan, kalau 1.500 saya periksa kan sudah sampai 2,25 miliar.
Tapi nggak usah bayar 2,25 miliar, tapi bangun aja IPAL-nya. Selesai masalah kan? Barter. Hotel, mau kita periksa semua karyawannya. Kita lakukan surveillance di hotel. Berapa ribu? 4.000, 5.000. 7,5 miliar. Kalau kita inap di hotel berapa lama? Paling sampai Desember kita nginap, duitnya habis 1,5 miliar. Nah, barter mau nggak gitu? Mau nggak hotel? Berarti mereka nggak keluarkan duit, kita gratiskan. Nah, ini model-model yang kita lakukan di Sumatera Barat. Sehingga lab itu anggota saya itu nyaman. Mereka nginap di hotel bintang 3, bintang 4, makan mereka 3 kali sehari, kerja mereka nyaman. Tapi tidak merugikan orang, semua untung. Hotel merasa untung. Sekarang hotel Sumatera Barat mulai akan mengumumkan bahwa mereka adalah hotel-hotel yang adaptif terhadap COVID. Semua data-data indikator Sumatera Barat bagus sampai saat ini. Ya, positivity rate kita rendah. Kalau kemarin 1,8 ya, 1,7 kita tuh. Kemudian jumlah testing rate kita tinggi, ya sekitar 9.000 per 1 juta penduduk. Kalau data itu 7.300 kan, 9.000 sekarang. Kemudian insiden rate kita rendah, di bawah 0,5%. Angka insiden rate lebih menggambarkan realita dibanding positive rate. Nah, tapi kenapa tidak disebut-sebut insiden rate? Karena tidak ada provinsi yang melakukan itu. Nah, kita hanya Sumatera Barat satu-satu melakukan itu dengan cara survei cepat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Saya tawarkan, siapa mau survei cepat boleh, ya kan? Kan sekitar 1.500 supaya kita tahu berapa angka infeksi kita sebenarnya. Karena survei cepat itu berbasis kepada cluster random sampling per nagari atau per desa. Di per desa itu misalnya 20-30 sampel rataan seluruh kabupaten kota itu. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak hal yang menarik ya, banyak hal yang kita dapat ilmu ya dari proses pandemi ini. Dan paling penting bagi saya adalah semua anggota tim labor punya pengalaman yang bisa diceritakan ke anak cucu mereka besok. Mereka ikut berjuang untuk pandemi di Sumatera Barat. Nah, itu yang penting. Mereka punya pengalaman untuk bekerja di lab. Mereka tahu bagaimana manajemen lab yang baik. Lab itu harus punya manajemen kalau tidak berantakan semua. Jangan bayangkan lab itu hanya bekerja di dalam lab saja. Administratif yang kacau, penerimaan sampel yang kacau, pelaporan yang kacau, tidak akan ada nilainya di dalam sana. Bayangkan kita mengelola 2.000 sampel sehari, kalau pengelolaannya berantakan, semuanya akan berantakan. Nah, ini yang hal yang penting. Ya, alhamdulillah saat ini kita dapat 2 proyek ya, pengembangan rapid test dan pengembangan bahan baku untuk diagnostik molekuler untuk COVID. Rapid test dari BRIN, kemudian dari proyek lain kita dapat untuk pengembangan diagnostik molekulernya. Target kita adalah deteksi rapid test kita berbasis antigen, bukan berbasis antibody ya. Antigen mungkin sekitar September Oktober bisa kita launching bersama dengan Kimia Farma. Itu yang kita lakukan di lab ini. Nah, ini adalah bagian dari proses. Nah, saya selalu katakan bahwa kita bekerja itu dalam tim, bukan orang per orang. Tapi harus ada orang kuat yang mengatur semuanya. Itu yang paling penting. Dan itu yang selalu saya ajarkan ke semua anggota tim saya. Itu, Dok. Izin, Dok. Izin. Ya, silakan. Izin, Dok. Saya Dr. Sabar, Dok. Ya, Dr. Sabar, silakan. Ya, Dok. Terima kasih, Dok, sudah memberikan pencerahan bagi kami tentang pemeriksaan diagnostik ini, pentingnya diagnostik di kita. Nah, yang mau saya tanyakan, Dok, ini mungkin ada kaitannya juga, Dok, dengan yang pernah kita diskusikan, Dok. Kira-kira kalau kita memeriksa interleukin 1, 6 atau TNF ini bisa enggak, Dok, sebagai digunakan sebagai biomarker untuk diagnostik maupun prognostik COVID-19 ini, Dok? Kira-kira menurut dokter gimana, Dok? Makasih, itu aja, Dok. Jadi gini ya, salah satu prinsip epidemiologi imunologi pada infeksi virus sebenarnya kan lebih kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan respon inflamasinya. Jadi lebih kepada respon inflamasi yang terjadi, ya kan? Jadi saya katakan, apakah virus punya toksin? Tidak punya toksin. Apakah virus mempunyai enzim protolitik? Tidak punya enzim protolitik. Jadi kenapa orang meninggal kena virus? Karena respon imun tubuh yang berlebihanlah terhadap virus itu sendiri. Kapan orang mengalami DSS? Kalau respon imun tubuhnya berlebihan, jumlah virusnya banyak. Kapan orang menjadi gawat pada COVID? Kalau jumlah virusnya banyak, ya, dan respon tubuhnya sangat berlebihan. Nah, kalau kita menggunakan pemeriksaan seroimunologis, pemeriksaan dengan marker-marker inflamasi, saya rasa tidak ada masalah kalau kita lakukan, ya.
sebenarnya kita di Padang, kita punya banyak serum sekarang. Ya, banyak sekali serum kita sekarang untuk pemeriksaan itu. Karena saya sekarang minta semua pasien-pasien dengan PDP itu serumnya kita kumpulkan. Nah, ini saya bilang sama teman-teman, itu bisa kita lakukan. Paling tidak bisa menentukan ke arah prognostik. Paling tidak bisa menggambarkan ke arah kemungkinan seseorang itu akan jatuh ke dalam kondisi yang berat. Paling tidak itu. Paling tidak kita bisa bandingkan kenapa ada orang yang posisinya asimptomatik dan ada orang yang ada manifestasi klinis yang berat. Kenapa ada gambaran inflamasi paru yang berat? Kenapa ada orang yang tidak mengalami gambaran inflamasi paru yang berat? Apa perbedaan dari sisi marker inflamasi atau proinflamasi sitokinnya? Saya kira demikian, Dr. Sabar. Apakah ini berlaku untuk yang asimptomatik juga, Dok ya? Karena kalau inflamasi itu kan terjadi peningkatan, pada normal juga terjadi peningkatan, kemungkinan jadi peningkatan. Apakah pada yang COVID-19 yang asimptomatik ini juga ada peranannya, Dok? Kalau peningkatan. Bukan, jadi ini yang kita bandingkan. Ini yang kita bandingkan. Jadi pada kasus asimptomatik berapa kadar sitokinnya, berapa kadar proinflamasi sitokinnya, pada yang infeksi berat itu berapa, pada yang sedang itu berapa. Ini kita banding-bandingkan. Ini yang kita lihat. Ya kan, jadi kita bisa juga melihat pada satu pasien itu kita periksa serial sehingga kita tahu ya kapan dia akan jatuh kepada kondisi yang berat. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Kenapa ada orang yang mengalami perburukan yang cepat infeksi COVID-19-nya, kenapa yang lambat? Kenapa ada yang lambat? Ini pertanyaan menariknya gitu ya. Bersabar. Ya. Bisa semuanya, itu gunanya untuk banding aja. Ya. Jadi yang ringan itu membanding, guna untuk membanding, bukan untuk apa. Guna membanding gitu. Jadi kan nampak nanti tuh. Kalau yang ringan itu konsentrasi interleukin 6-nya atau asitokin yang lainnya kecil, yang ini sitokin tinggi, mereka tahu bahwa itu pengaruh itu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa itu terjadi? Ya kan? Kenapa itu terjadi? Oh, terjadinya karena ada variasi molekuler pada ekson berapa gitu misalnya kan, ya, yang pengaruh tingkat ekspresi daripada sitokin-sitokinnya tadi, itu bisa sebagai bahan acuan. Ya, Dok. Makasih, Dok, informasinya. Oke, Sabar. Baik, terima kasih kepada Dr. Elvi dan Dr. Sabar yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ini kami yang mahasiswa dan juga koas sangat mendapatkan wawasan seperti itu, Dokter. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Dr. Humaryanto. Mohon izin bertanya, Dokter, apakah dengan makin dekatnya Hari Raya Lebaran Kurban, bagaimana dengan risiko penyebaran melalui hewan kurban, Dokter? Oke, baik. Jadi gini, kita perlu buktikan dulu. Nah, ini saya perlu periksa dulu ini. Apakah pada hewan kurban itu ada COVID-19? Ingat ya, ada pada semua hewan. Nah, itu kan dulu. Kucing ada, pada kucing ada, pada kelelawar ada. Pada sebagian besar hewan itu ada coronavirus. Tapi bukan COVID-19. Bukan SARS-CoV-2. Nah, pertanyaannya adalah, apakah SARS-CoV-2 itu juga ditemukan pada sapi? Nah, ini pertanyaan menarik kan? Nah, ini perlu kita kaji. Perlu kita teliti, kita periksa sampel daripada sapi, kita lihat ada nggak SARS-CoV-2-nya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Ini yang harus kita lihat. Bisa nggak dia masuk ke dalam epitel? Ya kan? Bisa nggak nembus itu? Kenapa? Pada manusia pun tidak semua orang terinfeksi. Semua orang dimasuki oleh virus. Apakah virus bisa masuk dalam sel tubuh manusia? Tidak. Virus itu punya reseptor pada manusia, betul. Tapi kalau struktur reseptornya berbeda, ya kan, dengan yang dikenal oleh virus, maka virus tidak bisa masuk. Pintunya nggak cocok kata virus. Kunci nggak cocok, lubangnya nggak cocok. Virusnya kita anggap kunci, kemudian kalau ada lubang kuncinya, lubangnya nggak cocok. Sehingga virus tidak bisa masuk. Makanya kasus-kasus di mana dalam satu keluarga itu tidak semua terinfeksi terjadi. Jadi pada sapi tadi, pada hewan kurban tadi, kita perlu kajian ya, kita perlu menganalisisnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kira-kira demikian.
Baik dokter, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Aprianto. Terima kasih atas kuliahnya Profesor. Izin bertanya, yang pertama adalah berapa sensitivitas tes Gene Expert atau TCM pada COVID-19 ini? Yang kedua adalah seberapa penting perlunya dilakukan standarisasi pemeriksaan Gene Expert dengan qPCR sebelum dilakukan pemeriksaan sesungguhnya? Karena banyak laboratorium termasuk laboratorium di Jambi, Rumah Sakit Jambi tidak melakukannya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Aprianto. Ini Dr. Aprianto ini senior saya sudah kenal dari mulai SMA. Nah, bayangkan tuh. Dan dia ahli penelitian. Jadi kalau dia tidak jadi spesialis, dia lebih hebat dari saya. Itu harus, itu betul, saya tidak bohong saya tuh. Saya banyak belajar dari beliau waktu kuliah dulu. Kami satu SMA. Tapi dia senior saya. Tapi saya banyak belajar dari beliau, saya banyak menuntut ilmu dari beliau. Jadi kalau beliau bertanya, saya juga bingung jawabnya apa. Baik, saya jawab aja, saya bantu ya. Artinya gini, terus terang dari awal sudah sampaikan, TCM itu atau Gene Expert itu harus kita periksa. Kita pastikan dulu sensitivitasnya berapa, spesifitasnya berapa sebelum digunakan. Saya belum melihat laporan itu. Kemarin teman-teman kita di Bangka juga bingung. Teman-teman kita di grup jaring laboratorium juga masih bingung. Ini berapa sih sebenarnya sensitivitasnya? Karena laporannya macam-macam, ada 60%, 70% gitu kan. Sementara biayanya mahal. Gene Expert tidak bisa digunakan untuk tracing. Kenapa tidak bisa? Satu hari itu kapasitas satu jam itu hanya 4 sampel. Kalau mesin lama, hanya 2 sampel per jam. Jadi kalau kita kerja 10 jam, baru 20 sampel. Bayangkan dengan PCR. PCR itu 4 jam itu selesai 94 sampel. Kan tidak masuk akal kita kerja seperti itu. Itu hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus yang emergensi. Nah, yang butuh apa bisa digunakan itu. Tapi untuk tracing, untuk surveillance, apalagi untuk pemeriksaan sampel banyak, nggak bisa sama sekali. Nah, yang perlu kita pastikan itu adalah, saya belum dapat datanya ya, berapa sensitivitasnya, berapa spesifitasnya. Ini yang perlu kita tahu, kita cari tahu dulu. Saya sudah diskusi dengan teman-teman di Padang juga ada, Solo, mereka melakukan Gene Expert. Saya bilang mereka supaya mereka kirim sampel ke kita untuk kita validasi berapa nilai sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, tapi sekarang belum juga dieksekusi oleh mereka. Harapan saya kalau ini bisa kita lakukan, hasilnya akan lebih bagus. Itu Dr. Aprianto kira-kira berkaitan dengan masalah Gene Expert. Silakan lanjut. Tapi yang penting maksud saya gini ya, saya ingin sampaikan gini, bahwa sesuai dengan permintaan Pak Dekan, yang paling penting itu adalah mahasiswa-mahasiswa S1 ini. Maksud saya mahasiswa-mahasiswa FK ini, mereka harus mulai berpikir bagaimana mereka menjadi kader untuk Jambi, untuk FK Unja. Itu yang mereka pikirkan. Tidak semua orang akan jadi spesialis, tidak akan semua orang, begitu kalian jadi spesialis, maka riset kalian akan hilang. Nah, seperti senior kita Dr. Aprianto. Nah, sekarang dia mulai bangkit lagi katanya, gitu kan? Izin komentar. Ya, silakan dong. Silakan dong. Ya, terima kasih. Jadi Dr. Andani ini ya apa namanya junior lah atau tidak junior ya. Sejak SMA sampai kuliah. Iya, sejak SMA nih. Jadi untuk mahasiswa, masih mahasiswa saya dan mahasiswa kita. Jadi dalam pandemi ini bisa melihat bahwa permasalahan penyakit ya, apalagi masalah penyakit-penyakit yang sifatnya pandemi seperti ini. Justru peranan peneliti dan peranan ahli-ahli di laboratorium itu yang sangat berperan dalam hal mengobati pelayanan kesehatan bukan hanya bertumpu pada klinisi ya, tetapi juga pada laboratorium apalagi sekarang ada beberapa lab yang sedang gencar adanya vaksin
bayangkan dengan salah satu dari ahli ini aja sempat vaksin, yaitu luar biasa kan. Bahwa menjadi dokter itu bukan hanya sebagai klinisi, tapi juga bisa menjadi research ya. Dan juga mungkin pada kesempatan ini juga saya nanti semacam webinar tentang bagaimana membuat suatu penelitian di kalangan mahasiswa. Jadi mulai bagaimana membuat penelitian yang cukup baik di level mahasiswa kedokteran. Jadi penelitian masuk kedokteran bukan hanya masalah profil aja, seperti, tapi juga sudah ada meningkat lah. Jadi mungkin nanti akan kita undang yang sudah confirm, ada staf orang Indonesia, Profesor Iram Satyrotomo. Dia staf pengajar di Fakultas Kedokteran Florida, sudah ACC, dan Dr. Ayu Salim, beliau juga Direktur Riset FKUI, dan juga Dr. Andani, yang kita akan sharing bagaimana sih untuk memberikan stimulasi bagi mahasiswa, bagaimana sih berpikir kita juga klinisi, dan juga sebagai seorang riset atau peneliti. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Saya ditawarin Prof. Ini harus diterima nih Prof. Andani. Saya kira terima kasih atas kuliahnya, sehingga memberikan semangat bagi mahasiswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, seperti yang sampaikan Dr. Aprianto tadi, harapan kita sebenarnya bagi FK Unja yang masih baru, harus ada pembangunan, harus ada proses ya, untuk mengembangkan kader-kader dari dosen FK itu, dari mahasiswa FK, yang mempunyai minat untuk penelitian. Saya tiap tahun itu, Dok, itu membimbing sekitar 5-10 PKM. PKM itu adalah satu program kreativitas mahasiswa di bidang riset, penulisan ilmiah dan penelitian, itu didanai oleh Dikti dan itu kompetitif. Nah, rata-rata saya membimbing 10 orang, 5-10 orang per tahun. Total kalau dari FK itu saya membimbing sekitar 70% dari yang lulus dari FK. Cukup banyak yang saya bimbing sebenarnya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan kader peneliti. Di lab itu sekarang sudah ada beberapa mantan mahasiswa yang memang kita persiapkan menjadi kader. Jadi mereka ambil S2 dulu di Biomedik FK Unan, kemudian S3 mereka harus keluar. Nah, ini yang kita coba bangun, kita coba rancang. Karena kalau kita berhasil, dikatakan berhasil itu kalau kita bisa melanjutkan apa yang telah kita kerjakan. Kalau sekedar membangun mungkin masih bisa. Tapi apakah kita bisa mempertahankan dan melanjutkan sesuai dengan konsep yang kita rancang? Nah, itu yang paling penting. Jadi yang harus kita bangun itu adalah bagaimana kita membangun fondasinya kuat, kader kita ada, dan itu saya rasa harus juga dilakukan di Jambi, di FKUN Jambi. Makanya begitu saya diajak oleh Pak Dekan untuk bertemu dengan para adik-adik mahasiswa ini, saya rasa ini kesempatan untuk menjelaskan bahwa yang punya minat untuk penelitian mungkin bagus berkembang ke situ. Jadi kami sama ya, kalau saya dengan Dr. Aprianto sama ya, visi kami terhadap riset itu sama. Mungkin Dr. Aprianto jauh lebih bagus dibanding saya. Masalahnya beliau karena sudah ambil spesialis, jadi sebagian udah mulai tinggal, untung udah S3 sekarang. Jadi sudah mulai bangun lagi. Ya, karena banyak tuntutan dari pasien juga kan yang harus diselesaikan. Kalau saya tidak di sisi posisi itu, tetap dalam posisi laboratorium, tetap dalam irama saya sebagai peneliti, tetap sama seperti itu. Dan satu hal yang harus dicatat ya bagi adik-adik semua, bahwa aktivitas kita selama masih perkuliahan itu betul-betul akan membentuk karakter kita. Jadi betul-betul akan membentuk karakter kita. Ya, itu yang harus pahami. Jangan bayangkan kita banyak kegiatan kita akan jadi hancur, tidak. Sepanjang kita banyak kegiatan dan kita bisa menjaga komitmen kita untuk tetap belajar, insya Allah semuanya akan berhasil.
Kalau saya dulu banyak di majalah kampus, banyak di unit penelitian seperti katanya Dr. Aprianto, kemudian apa namanya itu, banyak juga bergerak di bidang-bidang lain di organisasi ekstra kampus dengan berbagai jabatan ketua. Tapi alhamdulillah semua perkuliahan saya lancar. Saya belum pernah gagal kuliah atau kuliah satupun. Dan menariknya hidup saya itu berbeda, mungkin agak berwarna-warni gitu ya. Karena pertama saya tamat kedokteran itu, cita-cita saya pertama, ijazah saya itu yang pertama kali saya gunakan melamar jadi wartawan di harian di Sumatera Barat. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi agak warna-warni. Jadi kalau misalnya saya diajak ke lapangan, jadi kalau diajak ke lab, jadi diajak ke rumah sakit, jadi kemanapun diajak, jadi. Yang saya tidak bisa itu satu aja, cuman diajak menyanyi ya tidak bisa saya sampai sekarang. Kira demikian Dokter Anto. Tapi Dokter Aprianto nyanyi bisa pasti. Lanjut. Baik dokter, terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kuliah umum atau lecture series pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Andani Eka Putra MSc yang telah memberikan materi pada hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya akan memperkenankan kepada teman-teman sejawat sekalian untuk melakukan polling. Silakan teman-teman untuk melakukan polling. Aku udah bisa. Baik, jika sudah, terima kasih sudah melakukan polling, terima kasih sudah berpartisipasi teman-teman. Sesaat lagi saya akan mengakhiri pollingnya. Saya tunggu sampai 10 detik. Silakan mengisi polling sekarang juga teman-teman. Sambil menunggu mungkin saya menutup oleh Talita. Boleh dokter, silakan dokter. Ya, sambil menunggu mahasiswa melakukan absensi melalui polling. Ya, mohon izin saya menyampaikan beberapa sambutan penutupan. Pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih kembali kepada Dr. Andani MSc, kemudian di sini juga sudah hadir ada Dr. Aprianto, Dr. Aprianto SPPS, MKes, kemudian ada Dr. Elviani, SPPD, Finasim, kandidat doktor, juga ada Dr. Sabar Huta Barat, SPA, spesialis anak, kandidat doktor juga, dan adik-adik semuanya. Sebenarnya kunci tadi ada di pernyataan Bapak Andani yang terakhir ya. Jadi tujuan dari kuliah ini sebenarnya saya ingin memberikan semacam wawasan, menambah wawasan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain yang bisa dikembangkan oleh kalian gitu untuk ke depan, masa depannya. Silakan gali passion kalian, silakan kalian searching, kalian punya minat ya, terus kalian kembangkan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Andani FCC itu adalah betul ya, bahwa jangan terlalu khawatir dengan prestasi akademik walaupun itu menjadi hal yang utama, tapi kalian harus kembangkan, dan itu bisa dimulai dari sejak kemahasiswaan. Jadi Dr. Aprianto, dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Andani, mungkin kedepannya saya terpikirkan mungkin bisa kita kembangkan unit penelitian untuk mahasiswa yang nanti ujungnya bisa dikembangkan dalam PKM, jadi produk kreativitas mahasiswa nanti bentuknya dalam hibah. Karena memang betul kata Dr. Andani bahwa sebenarnya banyak kegiatan PKM yang namun ya mungkin belum bisa kita gali maksimal di FKIK, dan ini menjadi salah satu program untuk melanjutkan kaderisasi dari mahasiswa kedokteran untuk kedepannya menjadi calon-calon peneliti dan selanjutnya. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih Dr. Andani atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Memang menjadi masalah berkaitan dengan pandemi ini
juga adalah kebijakan pemerintah setempat gitu ya. Mungkin kelemahan di Jambi salah satunya tidak didukung oleh kebijakan pemerintah setempat. Jadi mungkin karena masih bingung atau bagaimana sehingga sampai saat ini juga pemeriksaan PCR yang sudah kita galakan belum berjalan maksimal, masih sampel masih dikirim ke Jakarta, padahal Balai PON dan sudah kita push untuk mengerjakan pemeriksaan PCR. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, karena sulit kita menyatakan bahwa daerah hijau kalau memang belum dilakukan tracing, hanya berdasarkan rapid dan pemeriksaan PCR yang dikirim ke Jakarta yang jangkauannya, surveillance-nya mungkin belum maksimal atau masih dikatakan sangat minimal. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan tujuan dari pertemuan ini bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Umarianto SPPMK yang telah memberikan sambutan penutup, begitu ya dokter. Berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kuliah umum pada siang hari ini atau lecture series. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andani Eka Putra MSc yang telah memberikan pemaparan materi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Humarianto SPOTMK yang telah memfasilitasi kuliah umum pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Alfiani SPPD Nasim, Dr. Sabar SPA, dan juga Dr. Aprianda SPPS. Serta terima kasih pula kepada teman-teman mahasiswa dan juga koas Universitas Jambi yang telah mengikuti acara perkuliahan hari ini dengan sangat baik. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata yang tidak tertata maupun tutur yang tidak teratur. Semoga lecture series pada hari ini bermanfaat, kita senantiasa diberikan kesehatan, dan juga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.